Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Siti Nuraini dengan NPM 2322010161. Saya di sini akan mempresentasikan tentang praktikum yang kedua, metodologi penelitian analisis perbedaan jenis penelitian pada jurnal. Untuk yang pertama, jenis penelitian kuantitatif, judul judul penulis tujuan, judul hubungan body image dengan insecure pada remaja putri di Yogyakarta. Untuk penulisnya RR Pinkan Arum Dianti Maharani untuk tahunnya 2023. Pernyataan penelitian, apakah ada hubungan antara body image dengan insecure pada remaja putri di Yogyakarta? Untuk tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan body image dengan insecure pada remaja putri di Yogyakarta secara khusus. Penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi sejauh mana persepsi remaja putri mengenai citra tubuh body image berkontribusi terhadap munculnya perasaan tidak aman, insecure dalam kehidupan sehari-hari. Untuk desain penelitian, metode penelitian dalam jurnal tersebut adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei menggunakan skala Likert untuk mengukur variabel body image dan insecure. Untuk jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 200 remaja putri di Yogyakarta yang memenuhi kriteria inklusi dipilih dengan teknik purposive sampling. Untuk tahap penelitian, penentuan masalah dan perumusan hipotesis masalah, banyak remaja putri mengalami insecure terkait body hipotesis terhadap hubungan negatif antara body image dengan insecure pada remaja di Yogyakarta. Penentuan subjek penelitian, pengumpulan data skala body image, dan hasil penelitian ditemukan korelasi negatif signifikan. Untuk hasilnya, analisis korelasi produk momen menunjukkan nilai RxY. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, kualitatif. Judulnya Body Shaming. Untuk penulisnya Lisdawati Ahmadin Bahtiar. Tahun 2025. Bagaimana Bagaimana pengalaman remaja dalam menghadapi body shaming dan apa dampaknya terhadap kepercayaan diri mereka khususnya dalam konteks pengaruh media dan lingkungan sosial? Untuk mengidentifikasi pengalaman body shaming terhadap kepercayaan diri remaja dan memahami bagaimana faktor sosial seperti media dan lingkungan memengaruhi persepsi mereka terhadap tubuh sendiri. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan tentang pentingnya dukungan sosial dalam membangun kepercayaan diri yang sehat. Yang selanjutnya ada memahami pengalaman subjek remaja yang menjadi korban body shaming terhadap bagaimana mereka merasakan, merespon, dan memaknai pengalaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ada dalam jurnal tersebut tidak disebutkan jumlah sampel secara numerik karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Penelitian hanya menjelaskan bahwa data diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap beberapa remaja yang menjadi korban body shaming. Untuk yang selanjutnya ada penentuan fokus penelitian menetapkan tujuan untuk menggali pengalaman subjektif remaja yang menjadi korban body shaming serta dampaknya. Untuk yang kedua ada pendekatan dan metode menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomena karena penelitian ini memahami pengalaman langsung korban body shaming. Untuk yang ketiga ada pengumpulan data primer dan data sekunder.
Untuk yang selanjutnya ada analisis data hasil wawancara dan observasi dianalisis selalu disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menggambarkan pengalaman korban secara mendalam. Untuk yang selanjutnya ada penarikan hasil dan pembahasan menyimpulkan bentuk-bentuk body shaming yang dialami remaja. Dampaknya pada kepercayaan diri serta faktor sosial. Yang selanjutnya ada body shaming terdampak negatif pada remaja, terutama memicu rasa malu rendah diri, menurunkan kepercayaan diri, bahkan menyebabkan stres, depresi, dan gangguan makan. Bentuk yang dialami meliputi fat shaming, skinning shaming, color skin shaming, dan shaming. Terkait rambut tubuh, penyebab utamanya adalah standar kecantikan sempit di masyarakat dan media sosial. Seringkali dilakukan oleh orang terdekat dengan alasan candaan. Untuk yang ketiga ada literatur review. Untuk judulnya analisis body shaming terhadap kecemasan. Untuk penulisnya Adelia Putri Septiani, Tiara Dia Sosialita, dan tahunnya 2023. Yang selanjutnya, apa dampak body shaming terhadap kecemasan? Untuk mengetahui dampak body shaming terhadap kecemasan, tujuan ini mensintesis bukti identifikasi bentuk body shaming dan respons psikologisnya, memetakan mekanisme yang memungkinkan, serta memberikan rekomendasi praktis dan topik penelitian lanjut. Metode literatur review yang digunakan memungkinkan mencapai tujuan si tesis tersebut meski dengan keterbatasan jumlah dan heterogenitas studi yang dianalisis. Untuk yang selanjutnya ada penelitian ini menggunakan desain literatur review, yaitu menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai dampak body shaming terhadap kecemasan, penentuan tema, pencarian artikel, artikel terpilih, karakteristik jenis data, pendekatan tujuan. Penelitian tidak menggunakan sampel langsung karena desainnya adalah literatur review, namun mereka menganalisis 6 artikel ilmiah yang masing-masing memiliki jumlah sampel berbeda. Jadi jumlah sampel berbeda-beda sesuai penelitian yang ditinjau. Artikel review ini tidak memiliki sampel tunggal, melainkan merangkum berbagai studi dengan total partisipan yang cukup besar. Yang selanjutnya ada tahap penelitian pada jurnal literatur review. Analisis dampak shaming terhadap kecemasan dapat diringkas sebagai berikut dengan penentuan tema, penelitian pencarian artikel, seleksi artikel, pengumpulan data, analisis data. Untuk yang selanjutnya, body shaming terbukti menimbulkan kecemasan pada korban baik anak-anak, remaja maupun dewasa muda. Dari 6 artikel yang direview, ditemukan pola umum body shaming memicu rasa malu, rendah diri, depresi, gangguan makan, hingga kecemasan yang membuat korban menarik diri dari lingkungan sosial. Efeknya bisa berbeda pada tiap individu, tetapi mayoritas korban menunjukkan penurunan kesehatan mental. Baik, dari saya cukup sekian. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Izin untuk mempresentasikan praktikum 2 metodologi penelitian analisis perbedaan jenis penelitian pada jurnal. Perkenalkan, nama saya Murniawati dengan NPM 23220165. Baik, untuk yang pertama, jenis penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Gen Z, studi kasus survei anggota Gen Z waktu yang mereka habiskan di media sosial. Untuk penulisnya Nabila Rosyida Nur Hanifah, Fitri Susis
Wani Isbandi, Karina Amelia Rahayu, Ariska Dwi Natasha, Ahmad Thorik, dan Helmi Fadilah. Tahun 2005, untuk pertanyaan peneliti, apakah penggunaan media sosial berpengaruh terhadap kesehatan mental Gen Z? Dilihat dari waktu yang mereka habiskan di media sosial. Untuk tujuan peneliti, untuk untuk mengeksplorasi pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental Gen Z dengan fokus pada aspek perbandingan sosial, kecemasan, dan stres. Untuk desain peneliti yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain survei online untuk mengumpulkan data tentang penggunaan media sosial dan produktivitas Gen Z. Untuk jumlah sampel, 100 responden berusia 12 hingga 27 tahun. Tahapan peneliti yang pertama, peneliti ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei online. Yang kedua, data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan mengenai pola penggunaan media sosial, seperti durasi, frekuensi, platform, ataupun tujuan, dan indikator kesehatan mental seperti emosional, sosial, fisik, ataupun persepsi diri. Untuk yang ketiga, sampel peneliti berjumlah 100 responden Gen Z usia 12 sampai 27 tahun yang dipilih dengan teknik stratified random sampling agar representatif. Yang keempat, peneliti diuji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS versi 22 uji validitas item Cronbach alpha. Untuk yang kelima, analisis data dilakukan dengan uji korelasi person, regresi linear sederhana, dan koefisien determinasi untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental Gen Z. Untuk hasilnya, berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang intensif berhubungan positif dengan peningkatan tingkat kecemasan dan stres di kalangan mahasiswa. Melalui pendekatan kuantitatif, data dikumpulkan mengenai pola penggunaan media sosial dan dampaknya terhadap persepsi produktivitas individu. Temuan menunjukkan bahwa 31,9% variabilitas kesehatan mental dapat dijelaskan oleh penggunaan media sosial, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini juga mengidentifikasi praktik penggunaan media sosial yang sehat untuk membantu Gen Z memanfaatkan platform ini secara positif dan meminimalkan risiko terhadap kesehatan mental mereka. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai hubungan antara media sosial dan kesehatan mental yang dapat menjadi acuan bagi pengembangan strategi intervensi di kalangan generasi muda. Untuk yang kedua, jenis penelitian kualitatif dengan judul Motivasi Penggunaan Media Sosial di Kalangan Mahasiswa Gen Z. Penulis Gracia Rasmi Adiarsi, Aditya Eka Putri, dan Raymond. Tahun 2024, pertanyaan peneliti, apa saja motivasi penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa Gen Z? Tujuan peneliti untuk memahami motivasi perilaku Gen Z menggunakan media sosial. Yang kedua, untuk melihat jenis media sosial apa saja yang digunakan oleh mahasiswa Gen Z dan alasan mereka memilih media tersebut. Untuk desain peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman dan pandangan subjektif Gen Z mengenai penggunaan internet yang intensif. Jumlah sampel 8 orang mahasiswa. Untuk tahapan peneliti yang pertama, teknik pengumpulan data untuk data primer dengan wawancara semi struktur kepada 8 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta tingkat sosial ekonomi menengah ke atas penggunaan internet lebih dari 5 jam per hari. Yang kedua, pengumpulan data sekunder peneliti menggunakan data dari berbagai media, artikel, jurnal, dan juga dari berbagai sumber informasi di internet. Untuk hasilnya, berdasarkan hasil penelitian ini juga mengungkapkan implikasi finansial dan manajemen waktu di mana mahasiswa sering berjuang untuk menyeimbangi biaya data
relate dengan dampak penggunaan media sosial yang ekstensif terhadap produktivitas akademis. Penelitian ini berkontribusi untuk memahami pola perilaku Gen Z di dunia digital, memberikan wawasan bagi pendidikan, pembuatan kebijakan, dan profesional kesehatan mental untuk mengembangkan strategi dan internet dengan menelaah motivasi kompleks yang mendorong penggunaan media sosial secara berlebihan. Peneliti ini memberikan landasan untuk menangani manfaat dan tantangan yang terkait dengan tujuh kehidupan digital mahasiswa saat ini. Selanjutnya, yang ketiga, jenis penelitian literatur review. Untuk judul literatur review, dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja, penulis Hakila Khairunisa Fitriyananda Debbie Anggreni tahun 2024. Untuk pertanyaan peneliti, faktor-faktor apa saja yang memediasi dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja? Untuk tujuan peneliti untuk menemukan hubungan antara penggunaan media sosial oleh remaja dengan kesehatan fisik dan mental mereka. Untuk desain peneliti, peneliti ini menggunakan studi literatur dengan metode tinjauan systematic review. Artikel dipilih menggunakan metode Prisma, sumber diambil dari Google Scholar dan Science Direct dengan kriteria publikasi tahun 2020 sampai 2023. Jumlah sampel 8 artikel ilmiah yang dipilih untuk menjadi sumber tinjauan. Untuk tahapan peneliti, pendekatan tinjauan sistematis yang dilakukan penulis menganut tahapan Prisma atau Preferred Report Item for System Review yang meliputi identifikasi, penyaringan, inklusi, dan kesesuaian artikel yang ditemukan. Untuk hasilnya, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh artikel menyatakan ada hubungan antara penggunaan media sosial dengan kesehatan mental dan fisik remaja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin baik remaja mengatur waktu dalam menggunakan media sosial setiap hari, maka semakin rendah pula insiden yang mempengaruhi kesehatan mental dan fisik remaja. Selanjutnya untuk hasil analisa jurnalnya, Ibu. Next. Baik, Ibu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Putri Mukofifa yang akan mempresentasikan laporan progres dan metodologi penelitian analisis perbedaan jenis penelitian pada jurnal. Berikut laporan saya, Ibu. Untuk yang pertama, analisa jurnal yang pertama kuantitatif dengan judul penulisan hubungan antara fatherless dengan self-esteem peserta didik di SMA Negeri 1 Ranah Pesisir oleh Yulia Muslianti Wira Solina Moridianto tahun 2025. Untuk pertanyaan penelitian, apakah terdapat hubungan antara fatherless dengan self-esteem? Untuk tujuan penelitiannya sendiri, ini untuk dapat mendeskripsikan kondisi fatherless terhadap tingkat self-esteem pada peserta didik di SMA Negeri 1 Ranah Pesisir. Desain penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan pendekatan korelasional dengan sampel yang dipilih secara positive sampling. Jumlah sampelnya sendiri 62 orang. Tahap penelitian menentukan masalah dan rumusan hipotesis, menentukan populasi dan memilih sampel menggunakan purposive, instrumental berupa kuesioner yang telah diuji validitas dan rehabilitas untuk hasil penelitian dan kesimpulan akhir. Untuk hasilnya sendiri dari penelitian ini menunjukkan 87% siswa mengalami fatherless dan sisanya hanya mengalami fatherless kurang tinggi sebanyak 3 orang atau 5% yang mengalami fatherless esteem yang cukup tinggi sebanyak 56 orang, 90% yang mengalami self-esteem. Maka kurang tinggi, maka dari hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kondisi fatherless akan semakin rendah self-esteem pada peserta didik. Oleh karena itu diharapkan khususnya ayah yang mampu untuk hadir secara fisik maupun emosional dalam kehidupan anaknya.
Oke, untuk yang jurnal yang kedua yaitu kualitatif. Untuk judulnya Self-Esteem Mahasiswa Fadila di jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon oleh Rita Julia tahun 2025. Untuk pertanyaan penelitian bagaimana gambaran self-esteem pada mahasiswa yang mengalami fatherless. Lalu untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasikan gambaran self-esteem pada mahasiswa yang mengalami fatherless. Nah, untuk desain penelitiannya ini, pada penelitian ini menggunakan studi kasus dengan metode kualitatif kualitatif dengan 4 orang mahasiswa yang mengalami kondisi fatherless. Lalu untuk tahap penelitian menggunakan tujuan penelitian dan gambaran self-esteem pada mahasiswa, memilih partisipan purpose sampling, pengumpulan data dengan cara wawancara, mendalam observasi dokumentasi, analisis data secara kualitatif, teknik reduksi data, penyampaian data, dan kesimpulan akhir. Lalu penyajian hasil dari penelitian menggabungkan kondisi dan faktor yang mempengaruhi self-esteem. Untuk hasilnya, dari 4 responden tersebut, terdapat 3 responden yang mengalami self-esteem yang bermasalah karena dilihat kecenderungan para responden yang merasa minder, tidak layak hidup, sulit mengambil keputusan, sedangkan 1 responden lainnya menunjukkan kecenderungan dengan self-esteem yang cukup baik karena ia merasa bangga terhadap dirinya sendiri, namun sesekali ia menilai negatif dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan diri yang baik. Untuk yang ketiga, literatur review, untuk judulnya Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan pada Remaja oleh Tiara Ananda Putri, Erdia Pratiwi Novrianti, Elvi Yulvianti, Mariati Narwazi, Anissa Lidra Maribet tahun 2025. Untuk pertanyaan penelitian, apakah terdapat hubungan negatif yang signifikan antara fatherless dan self-esteem? Untuk tujuan penelitian ini itu untuk dapat mengetahui pengaruh fatherless terhadap kontrol diri remaja yang kehilangan peran seorang ayah baik secara psikis maupun sosial. Untuk penelitian sistemik literatur review dengan kajian spesifik dari berbagai literatur yang ditemukan. Pada penelitian ini ditemukan 243 jurnal, namun terdapat 12 jurnal yang sangat sesuai dengan kategori judul literatur review. Nah, untuk tahap penelitiannya sendiri yaitu mencari literatur jurnal terkait dengan topik yang dibahas, merumuskan masalah, tujuan pendeteksi, pesikan fenomena, serta menganalisa data yang menunjukkan yang sudah didapatkan, menyajikan hasil secara deskriptif sesuai hasil data yang didapatkan. Untuk hasilnya, dari hasil penelitian ini, fatherless pada remaja dapat menyebabkan rendahnya harga diri, kesulitan mengontrol emosi, sehingga banyak remaja menjadi lebih sensitif dan mudah marah. Selain itu juga banyak remaja yang cenderung tertutup dan kurangnya percaya diri. Hal ini bisa berdampak pada kesehatan psikologis, termasuk bisa menyebabkan depresi. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman. Ibu, karena sudah selesai, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.